Shalom, jumpa lagi pagi hari ini di dalam renungan saat teduh yang akan kita renungkan sama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah. Semua adalah anugerah-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara buat kami, Engkau singkapkan untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan buat kami bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar, kita renungkan sama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Sudah siap kan ya Alkitabnya masing-masing? Yuk kita baca. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Mempercayai Tuhan itu suatu keharusan. Ini judul saya, judul tema untuk firman Tuhan renungan pagi hari ini. Tuhan tahu kegundahan kita. Tapi saudara dan saya sudah memiliki firman. Apalagi yang mesti kita butuhkan? Tuhan menjamin semuanya. Apakah Tuhan pernah mengkhianati kita? Atau meninggalkan kita? Bukankah Yesus berjanji bahwa Ia yang datang kepadaku tidak akan kutolak? Luar biasa. Kasihnya itu luar biasa. Jadi mempercayai adalah suatu keharusan, memang iya. Karena kita anak-anaknya, kita dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu kita harus memilih untuk percaya akan janjinya. Dan memutuskan untuk melupakan keraguan kita saat ini. Lihat, Paulus sendiri aja tidak malu untuk menderita. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Karena Tuhan yang akan backup, pelihara hidupnya, menjamin hidupnya. Saat ini, lebih dari sebelumnya, mempercayai adalah suatu keharusan. Saya ulang lagi. Maukah kita meninggalkan semua ketakutan dan menolak untuk dipengaruhi oleh apa yang tampak di luar? Kalau memang kita melihat apa yang ada di sekeliling kita, apa yang kita alami, takut, khawatir. Tapi kalau kita percaya pada firman-Nya, pada Allah yang memberikan firman itu buat kita, saudara dan saya pasti akan percaya, akan yakin. Seperti ayat renungan yang pernah saya sampaikan, Allah itu berkomitmen untuk menggenapi semua janji firman-Nya buat saudara dan saya. Cepat atau lambat, kita akhirnya pasti percaya. Karena terlepas dari keraguan yang kita alami, kebimbangan yang ada pada orang-orang lain ataupun kita, Tuhan itu ada dan sedang bekerja untuk menggenapi firman-Nya atas hidup kita. Saya ulangi lagi, percayalah kita saat ini. Percayakah saudara dan saya saat ini kepadanya? Tuhan katakan jika kita mau, maka ujian itu tidak perlu akan datang lagi. Ya, karena kita mempercayakan semuanya pada pimpinan Tuhan. Kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Semua itu diizinkan, proses, masalah, keadaan sakit penyakit, diizinkan Tuhan bukan untuk menurunkan iman kita, bukan untuk menurunkan iman kita, namun untuk memperluas keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk menjawab doa-doa kita, sehingga hati kita diperluas dengan kasih-Nya, hati kita diperluas dengan hatinya Tuhan, untuk bisa melihat bahwa kuasa-Nya bekerja luar biasa atas kehidupan kita. Bahkan setelah kita lulus dari semuanya itu, Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya untuk menolong orang-orang lain di sekitar kita. Kuncinya, mempercayai itu harus mempercayai Allah yang hidup. Jangan pernah takut. Tuhan akan menggenapi setiap janji-Nya. Allah itu punya integritas, Allah itu punya komitmen, dan Dia itu gak pernah akan Dia langgar. Bahkan Dia akan mengangkat kita di dalam anugerah kemuliaan-Nya. Inilah yang Tuhan inginkan kita harus bangun dalam diri kita.
kepercayaan kepada komitmen Tuhan, kepada integritas Tuhan, akan janji firman-Nya. Bahkan dia buat selesai di atas kayu salib. Itulah sebagai bukti. Kita gak perlu khawatir, kita gak takut. Justru kita harus mempercayai dia sepenuhnya dalam hidup kita. Pikirkan rencanamu bersama dengan Tuhan. Sekalipun besar mimpi-mimpimu, percayailah. Karena mempercayai itu harus. Karena kita sedang mempercayai Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Andalkan Tuhan selalu di dalam Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur bahwa apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, Engkau tahu Tuhan bahwa kami mampu, bahwa kami bisa, bahwa kami punya Allah yang berintegritas dan berkomitmen menggenapi semua janji firman Tuhan atas kehidupan kami. Bahkan Kau mengangkat kami dalam anugerah kemuliaan-Mu. Sekalipun kami harus melalui banyak apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, masalah, sakit, penyakit, pergumulan, tantangan, apapun juga Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan berjanji menolong setiap kami. Kuatkan setiap anak-anak-Mu dimanapun berada mereka Tuhan. Yang mendengar pagi hari ini akan firman-Mu. Teguhkan, kuatkan mereka. Mempercayai itu harus. Karena kita mempercayai Allah yang ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini semua aktivitas kami berjalan bersama dalam kasih setia-Mu. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia dan kemurahan penyertaan memberkati, melimpah atas kehidupan kami dan seluruh keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.